Kaya naik haji. Kaya naik haji. Coba sawah saya kayak gini. Bulirnya banyak, tanamannya segar-segar. Pasti untungnya besar. Kok kenapa sawah saya jelek terus ya? Kaget aku, sopo kowe? Punten Kang, aya naon atuh pagi-pagi begini sudah bengong di sawah. Iya ya mas, lagi liatin sawah. Sawahnya bagus. Ini sawahmu toh mas? Mau sawah yang kayak begini, yang hasil panennya melimpah, padinya berkualitas tinggi, dan tentunya tahan hama. Mau ngajarin aku? Kalau begitu ikut saya. Mau diajak kemana akunya? Ayo Milu. Ada di mana aku ini? Kok isinya londo semua? Ya ini sejarahnya, mulainya tuh dari sini dulu. Masih bingung? Ikut saya, kalau masih bingung mah ayo. Nah ini tahun sekarang. Sangyang Sri. Opo kuwi Sangyang Sri mas? Sangyang Sri adalah nanti yang bikin panen akan melimpah. Padinya berkualitas tinggi dan tahan hama. Gimana? Masih penasaran? Ayo ikut saya. PT Sanghyang Sri telah melintasi perjalanan panjang dalam sejarah pertanian di Pulau Jawa. Subang menjadi salah satu daerah yang diperebutkan oleh bangsa kolonial Belanda dan Inggris. Daerah ini dahulu merupakan suatu hamparan tanah subur yang sangat luas dan letaknya pun sangat strategis, sehingga cocok untuk dijadikan lahan perkebunan oleh bangsa asing. Sekitar tahun 1850, salah seorang pengusaha berkebangsaan Inggris bernama Peter Willem Hofland kemudian mendirikan pamanukan dan jasa Lands yang disingkat dengan PNT Lands. PNT Lands sangat dikenal karena mampu meraup keuntungan besar dalam bisnis produksi rempah-rempah di pasar Eropa. Namun seiring dengan berubahnya sistem pemerintahan Belanda di Indonesia, bisnis Hofland mengalami masa kehancuran pada tahun 1964. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil alih kekuasaan dan menasionalisasikan PNT Lands menjadi usaha benih Sanghyang Sri. Kini telah lebih dari 41 tahun berdiri, PT Sanghyang Sri semakin yakin untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air dengan terus berupaya menaburkan benih-benih berkualitas dengan harapan produksi pertanian nasional akan semakin meningkat. PT Sanghyang Sri dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan berpengalaman terutama di bidang pertanian. Breeding Center adalah pusat riset untuk penciptaan varietas unggul atau variety creation dan pengembangan produk atau product development untuk mendapatkan benih unggul serta produk pertanian dan perkebunan yang bernilai bagi perusahaan dan stakeholder. Dengan penerapan metode berbasis pertanian modern, Kantor Regional 1 telah menciptakan suatu sistem budidaya pertanian maju dan mandiri. Pendirian Pusat Riset Breeding Center merupakan salah satu bukti keseriusan PT Sanghyang Sri dalam mengembangkan pembenihan secara efisien dan efektif. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Breeding Center mampu menciptakan dan mengembangkan benih varietas unggul serta produk pertanian lainnya secara mandiri melalui kegiatan variety creation dan product development demi mewujudkan agroindustri benih berkelas dunia. Di tangan breeder yang handal dan profesional, sejumlah varietas baru telah berhasil diciptakan. Tak hanya menciptakan varietas padi, Breeding Center pun dilengkapi dengan sarana ruang gene bank sebagai tempat menyimpan koleksi plasma nutfah serta laboratorium pengembangan produk melalui kegiatan kultur jaringan. Meskipun penciptaan varietas di Breeding Center dilakukan dengan pemanfaatan teknologi modern, pengembangan padi untuk benih di lahan persawahan tetap harus dilakukan dengan baik.
PT Sanghyang Sri telah menerapkan prinsip-prinsip kerja yang optimal dimulai dari penggarapan lahan sawah, pemilihan benih unggul, proses budidaya yang baik dan benar, penanganan hama penyakit tanaman, proses produksi, hingga memotivasi para petani untuk bekerja keras sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah dengan mutu yang tinggi. PT Sanghyang Sri bekerja sama dengan para peneliti benih dari negara Cina, Belgia, India, dan Filipina. Hasilnya adalah telah berhasil membudidayakan benih varietas hibrida yang tercatat memiliki hasil panen tinggi, yaitu sebanyak 10-14 ton per hektarnya. Jauh jika dibandingkan padi lokal yang rata-rata per hektarnya hanya 5-7 ton. Dengan proses budidaya yang intensif di areal sawah Kantor Regional 1 Sukamandi, perkawinan benih padi hibrida dilakukan dengan proses polinasi untuk membantu penyerbukan silang antara tanaman CMS dengan tanaman restorer. Proses penyerbukan ini dibantu dengan menggunakan tali tambang yang membentang seluas areal tanaman. Kemudian, tambang tersebut ditarik manual secara horizontal sebanyak kurang lebih 6 kali putaran agar serbuk sari jantan menempel pada putik betina. Setelah tanaman akan memasuki masa panen, ada proses pemeriksaan lapangan untuk fase vegetatif dan fase generatif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil panen. Di sisi lain, ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang bermuara dari Waduk Jatiluhur Purwakarta akan mampu memenuhi pasokan air selama musim tanam berlangsung. Untuk menggarap area persawahan di Kantor Regional 1 Sukamandi, SHS melibatkan para petani di daerah sekitar. Sistem kerjasama yang dipakai adalah bagi hasil dan saling menguntungkan, di mana para petani mitra bertugas sebagai penggarap, sedangkan PT Sanghyang Sri menyediakan peralatan dan biaya produksinya. Dirut PT Sanghyang Sri bersama Suswono, Menteri Pertanian, dan Roma Hurmuzi, Ketua Komisi 4 DPR RI, meresmikan panen raya padi hibrida varietas SL8 SHS dengan mesin panen terbaru, yaitu Combine Harvester. Mesin canggih ini diharapkan bisa mempermudah para petani untuk meraih hasil panen secara maksimal. Semua gabah hasil panen dari lapangan kemudian dibawa dengan menggunakan traktor menuju pabrik IRSPP untuk ditimbang. Nah, ini karung hasil dari panen kita. Oh. Nantinya si karung ini akan dibawa ke sana. Tuh lihat gedung-gedung yang tinggi itu, Kang. Nah, disitulah nanti diproses dan dibikin benih yang Akang inginkan. Proses penimbangan melalui jembatan timbang dilakukan untuk mengetahui berat bersih gabah. Selanjutnya, traktor menuju lokasi proses penerimaan GKB atau gabah kering panen. Gabah-gabah ini kemudian diolah dan dikeringkan oleh mesin pengolahan yang terintegrasi satu sama lain secara otomatis hingga mencapai standarisasi mutu yang diharapkan. Demi menghasilkan benih berstandar mutu tinggi, maka benih-benih hasil produksi tersebut melalui proses uji quality control, baik di pabrik pengolahan maupun di laboratorium. Adanya pengujian kadar air, kemudian ketahanan daya tahan tumbuh dengan proses pengawasan yang ketat dari petugas analisis dan petugas sertifikasi. Benih-benih terbaik yang telah lulus uji akan diberi label sertifikasi yang ditempel pada kemasan benih. Untuk mendukung pengembangan kinerja perusahaan, unit produksi PT Sanghyang Sri Persero telah menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu standar akreditasi nasional ISO 9001-2008 dari LSSN-BTPH. Benih-benih hasil produksi yang telah dikemas kemudian ditampung terlebih dahulu dalam gudang. Kantor Regional 1 memiliki gudang penyimpanan dengan total kapasitas sebanyak lebih dari 40.000 ton. Benih yang sudah sesuai dengan standar mutu PT Sanghyang Sri kemudian siap untuk didistribusikan kepada para distributor dan agen. Dari gudang penyimpanan,
Benih-benih dalam kemasan kantong didistribusikan ke para distributor dan kios tani di lingkup kerja kantor regional 1 yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Kalimantan Barat. Ditunjang oleh sales dan marketing yang berdedikasi serta profesional, maka penjualan benih dan produk PT Sangyang Sri bisa langsung menjangkau para petani di daerah melalui pemanfaatan SHS Shop yang tersebar hingga ke pelosok desa. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap penggunaan benih produksi PT Sangyang Sri, membuat perusahaan ini telah menjelma menjadi konglomerasi serta terus melakukan ekspansi produk pertanian lainnya yang berkelas, seperti benih palawija, hortikultura, pupuk, insektisida, pestisida, hingga produksi pakan ikan. Sebagai salah satu BUMN yang berlokasi di sentral pemukiman penduduk agraris, PT Sangyang Sri, khususnya kantor regional 1, dikenal cukup dekat dengan masyarakat sekitar. Pengabdian kepada masyarakat telah berhasil diwujudkan melalui sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan program kemitraan dan bina lingkungan yang biasa disingkat PKBL, dan program sosial kemanusiaan lainnya. Kegiatan sosial ini ditopang melalui dana yang disisihkan dari perolehan laba perusahaan guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya di sekitar lingkup KR1 Sukamandi. Pemeliharaan dan perawatan aset warisan masa lalu pun telah dilakukan oleh PT Sangyang Sri, khususnya KR1 Sukamandi. Salah satu di antaranya adalah pohon baobab. Pohon asal Afrika ini disebut-sebut pohon terbesar kedua di dunia. Tidak heran jika Universitas Indonesia telah mengkonservasi pohon langka ini ke dalam lingkup hutan UI sebagai usaha penyelamatan terhadap pohon langka ini dari kepunahan di bumi Indonesia. Meskipun pohon baobab di KR1 telah berkurang karena proyek konservasi, KR1 pun sudah tidak khawatir lagi karena ratusan anak pohon baobab telah berhasil dibudidayakan, sehingga baobab tetap lestari sampai beberapa puluh tahun ke depan. Ada pula bangunan sisa peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh dan terawat. Bangunan ini masih dihuni oleh karyawan KR1 dan sebagian bangunan lagi dipakai sebagai tempat peristirahatan bagi para tamu yang singgah dari luar kota. Yang terakhir adalah cerobong asap prosesi. Cerobong asap ini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu sejarah masa lalu yang tetap dipertahankan oleh PT Sangyang Sri. Mutu dan keaslian produk PT Sangyang Sri akan terus terjaga dengan proses produksi benih yang berstandar mutu nasional, mampu menyediakan varietas yang dominan, tepat waktu, dan memenuhi permintaan pasar. Itu semua usaha maksimal yang membuat PT Sangyang Sri untuk tetap menjadi perusahaan agroindustri nasional berkelas dunia yang memberikan manfaat optimal bagi stakeholders. Bener kan? Wah, canggih ya. Kalau gitu, aku mau pakai benih PT Sangyang Sri aja. Biar hasilku tuh bagus. Biar sawahku tuh untung besar. Ya enggak, Mas? Loh, Masnya kemana? Waduh. Lah ini nih benihnya nih. Wah, loh, si Akang tadi mana ya? Jangan-jangan Akang ini, waduh, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku dapat benih bagus ini. Makasih, Mas.